Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maliana dengan NIM 63251113 dengan kelas 632B01 Prodi Akuntansi. Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus menganalisis salah satu pidato yang paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pidato Bung Tomo yang disampaikan pada masa pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pidato ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana kekuatan kata-kata mampu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Melalui video tersebut, semangat juang rakyat Surabaya berkobar dan menjadi simbol keberanian bangsa Indonesia dalam sejarah melawan penjajah. Dalam video ini, saya akan membahas isi pidato tersebut, menganalisis apakah pidato ini sesuai dengan kaidah kebahasaan, serta menjelaskan makna penting yang terkandung di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi bangsa Indonesia masih belum stabil. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi ancaman dari pihak asing yang ingin kembali menguasai bangsa Indonesia, yaitu pada saat tentara sekutu, yaitu khususnya Inggris, datang ke Surabaya dengan alasan melucuti tentara Jepang. Namun pada kenyataannya, kedatangan mereka juga membawa kepentingan untuk membantu Belanda kembali menjajah Indonesia. Kondisi ini menimbulkan ketegangan besar di Surabaya. Tentara Inggris menyebarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya agar menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan. Ultimatum tersebut juga tentu saja ditolak oleh rakyat Indonesia. Dalam situasi genting itulah Bung Tomo menyampaikan pidato melalui radio untuk membakar semangat para pejuang Indonesia. Pidato ini berhasil menggerakkan ribuan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam pidato tersebut juga terdapat banyak kalimat yang sangat kuat dan penuh semangat perjuangan.
Salah satu bagian yang paling terkenal, selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Kalimat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Maknanya, selama rakyat Indonesia masih hidup dan memiliki semangat perjuangan, maka bangsa ini tidak akan pernah menyerah kepada penjajah. Kemudian ada juga kalimat, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Kalimat ini menunjukkan betapa besar harga sebuah kemerdekaan bagi para penjuang saat itu. Kehilangan nyawa lebih baik daripada kehilangan kemerdekaan. Dan tentu saja semua yang sangat terkenal yaitu merdeka atau mati. Kalimat ini menjadi simbol keberanian untuk Indonesia. Lalu, mari kita analisis isi pidato tersebut. Yang pertama yaitu ada pidato ini secara tegas menolak segala bentuk ancaman dan tekanan dari tentara Inggris, rakyat Indonesia menolak untuk menyerahkan senjata, menolak untuk tunduk pada kekuatan asing. Hal ini menunjukkan sikap tegas bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam pidato tersebut disebutkan berbagai daerah Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, Bali, Kalimantan, Sumatera, Aceh, dan Tapanuli. Penyebutan berbagai daerah ini menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya tanggung jawab rakyat Surabaya, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencerminkan semangat perjuangan nasional. Dan ketiga, pidato ini yang ajakan untuk berjuang, berisi tentang ajakan kepada rakyat untuk tetap berani menghadapi ancaman. Namun menariknya, pidato tersebut menekankan bahwa rakyat tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Artinya, perjuangan dilakukan secara terhormat dan tetap menjunjung etika. Keempat dan yang terakhir ada keyakinan kepada Tuhan. Pada akhir pidato terdapat seruan Allahu Akbar dan juga keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi pihak yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan rakyat Indonesia tidak hanya berdasarkan kekuatan fisik, tapi juga keyakinan spiritual. Analisis kaidah kebahasaannya yaitu pertama ada penggunaan kata sapaan. Contohnya yaitu terdapat dalam isi pidato yaitu saudara-saudara rakyat Surabaya. Penggunaan kata sapaan ini berfungsi untuk menciptakan kedekatan antara pembicara dengan pendengar. Dengan demikian, audiens merasa dilibatkan secara langsung. Yang kedua, ada kalimat persuasif, yaitu contohnya siaplah keadaan genting. Kalimat ini mengajak pendengar untuk bersiap menghadapi situasi sulit. Kalimat persuasif sangat penting dalam pidato karena bertujuan untuk memengaruhi si pendengar. Yang ketiga ada penggunaan repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata atau frasa. Contohnya itu, ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Pengulangan ini membuat pesan menjadi lebih kuat dan mudah diingat. Yang keempat ada penggunaan kata ganti. Pidato ini menunjukkan kata kita secara dominan. Kata ini menunjukkan kebersamaan. Pendengar juga merasa bahwa perjuangan adalah tanggung jawab bersama. Yang kelima ada gaya bahasa metafora. Contohnya yaitu benteng-benteng di Indonesia. Benteng-benteng Indonesia. Kata ini bukan berarti benteng secara harfiah. Ini adalah metafora yang menggambarkan rakyat Indonesia sebagai sosok kuat, berani, dan pantang menyerah. Yang keenam dan terakhir yaitu kalimat emotif. Contohnya yaitu lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Kalimat ini sangat emosional dan mampu menggugah semangat perjuangan. Sebagai kesimpulan, pidato Bung Tomo telah memenuhi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Pidato ini menggunakan kata sapaan, kalimat persuasif, repetisi, metafora, dan kalimat emotif. Semua unsur tersebut menjadikan pidato ini sangat kuat secara retorika. Pidato ini berhasil membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia. Lebih dari itu, pidato ini mengajarkan bahwa kemerdekaan harus dijaga. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar. untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
Mari kita teladani semangat perjuangan para pahlawan dengan belajar bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. Karena perjuangan belum selesai, bentuknya saja yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!